Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Perkenalkan, saya Niswatul Hairiyah dengan NIM 257150005. Di sini saya izin untuk mempresentasikan proposal metodologi penelitian yang berjudul Pengembangan e-modul interaktif terintegrasi model PBL terhadap literasi digital peserta didik di era 5.0, yang mana ini untuk memenuhi tugas pada mata kuliah metodologi penelitian dengan dosen pengampu pertama yaitu Ibu Profesor Dr. Desnita MSI dan dosen pengampu kedua yaitu Bapak Dr. Ahmad Fauzi MSI. Yang pertama, pendahuluan latar belakang masalah. Kondisi ideal seperti pendidikan abad ke-21 menuntut literasi digital yang komprehensif, yaitu dari segi skill, kultur, etnik, dan safety sebagai prasyarat keberhasilan akademik dan partisipasi global. Lalu, kurikulum harus mengintegrasikan TIK sebagai konteks utama untuk pemecahan masalah. Namun, rendahnya literasi digital yang terlihat pada nilai rata-rata keterampilan literasi digital siswa yang hanya mencapai 58% dengan kategori cukup. Dengan indikator kritis yang lemah yaitu pada keterampilan kolaborasi digital yang hanya mendapatkan 56%. Lalu partisipasi positif media digital dengan 44%. Hal ini ditandai atau digejalai oleh siswa yang pasif, kesulitan berpikir kritis, dan kurang mampu menguraikan alasan suatu jawaban. Lalu model pembelajaran konvensional seperti teacher center ini gagal menstimulasi penyelidikan mandiri dan critical thinking. Lalu keterbatasan bahan ajar, di mana di sini guru belum optimal untuk mengintegrasikan teknologi dan bahan ajar inovatif seperti e-modul yang tidak tersedia sehingga praktik untuk literasi digital tidak terstruktur. Ada beberapa solusi inovatif seperti pengembangan e-modul interaktif sebagai platform yang mengintegrasikan model problem based learning atau PBL, di mana di sini PBL sebagai model pembelajaran dapat memicu penyelidikan autentik yang memaksa siswa untuk mencari, menganalisis, dan berkolaborasi. Sedangkan untuk e-modul sebagai media, yang mana ini untuk memfasilitasi sintaks PBL secara digital dan interaktif atau self-instructional. Nah, dari kondisi ideal dan permasalahan yang sudah diungkapkan sebelumnya, maka penelitian ini bertujuan untuk secara signifikannya dapat meningkatkan literasi digital siswa yang terkhusus pada kolaborasi, digital ethics, dan berpikir kritis sebagai persiapan untuk menghadapi era 5.0. Identifikasi masalah. Dari latar belakang masalah yang telah dijelaskan, terdapat 9 permasalahan yang teridentifikasi. Yang pertama, rendahnya nilai rata-rata literasi digital siswa. Nilai rata-rata skor keterampilan literasi digital peserta didik ini berada pada kategori 58% dengan kategori cukup, yang menunjukkan bahwa kompetensi digital siswa ini belum optimal untuk memenuhi tuntutan pembelajaran modern. Yang kedua, keterampilan kolaborasi digital yang kurang. Di sini, indikator kemampuan siswa untuk menggunakan fitur kolaborasi digital untuk mengerjakan tugas kelompok secara online hanya mencapai skor 56%. Ketiga, partisipasi positif media digital yang rendah. Keterampilan siswa dalam memanfaatkan media digital untuk berpartisipasi dalam kegiatan positif hanya mencapai skor 44%. Lalu, ketidakmampuan mengaitkan materi dengan realita, di mana siswa tidak bisa atau kesulitan ketika diminta oleh guru untuk memberikan contoh yang relevan dengan materi yang sedang dipelajari, yang menunjukkan kurangnya koneksi antara konsep teoritis dan fenomena nyata. Lalu, model pembelajaran yang pasif yaitu teacher center, di mana proses pembelajaran ini masih didominasi oleh metode konvensional, di mana siswa di sini cenderung pasif, tidak bertanya dan tidak menjawab pertanyaan yang diberikan guru.
Yang keenam, kurangnya integrasi teknologi dalam pembelajaran. Di sini guru belum optimal untuk mengintegrasikan teknologi dalam proses pembelajaran dan masih mengandalkan buku paket serta papan tulis sebagai sumber dan media utama dalam pembelajaran. Yang ketujuh, tidak tersedianya bahan ajar yang inovatif. Belum tersedianya e-modul atau bahan ajar digital yang terstruktur, interaktif, dan terintegrasi dengan model pembelajaran seperti PBL yang dapat memfasilitasi praktik literasi digital siswa. 8. Kesenjangan keterampilan mencari informasi. Sini keterampilan siswa dalam mencari dan mengakses informasi dari berbagai sumber digital belum terasah secara optimal, sehingga berdampak pada kesulitan dalam menemukan jawaban yang komprehensif. Permasalahan yang kesembilan itu minimnya latihan etika dan keamanan digital. Itu kurangnya penekanan dan praktik eksplisit dalam pembelajaran mengenai etika digital dan keamanan data yang ditunjukkan dari kurangnya pemahaman siswa tentang tata cara pengutipan sumber digital yang benar. Nah, dari identifikasi masalah yang telah dijelaskan, maka batasan masalah pada penelitian ini yaitu pertama, penelitian ini berfokus utama pada pengembangan dan implementasi e-modul berbasis problem based learning atau PBL dan pengaruhnya terhadap variabel dependent. Yang kedua, variabel independen yang diteliti adalah model pembelajaran problem based learning atau PBL yang diintegrasikan dengan e-modul sebagai media pembelajaran. Ketiga, variabel dependen yang diukur adalah keterampilan literasi digital siswa dengan penekanan pada peningkatan dimensi digital skill, digital ethics, dan kemampuan kolaborasi dan berpikir kritis sesuai dengan indikator yang teridentifikasi rendah pada analisis awal. Keempat, subjek penelitian yang dibatasi pada peserta didik kelas 11 di sekolah menengah atas Negeri 2 Kerinci. Yang kelima, materi pembelajaran yang digunakan dalam implementasi e-modul dan model PBL dibatasi pada salah satu topik dalam mata pelajaran fisika kelas 11 yaitu pada materi lingkungan. Tentang lingkungan. Keenam, pengembangan e-modul akan dibatasi hanya sampai pada tahap validasi produk oleh ahli dan uji coba efektivitas pada subjek penelitian. Yang ketujuh, desain penelitian yang digunakan untuk menguji efektivitas e-modul berbasis PBL ini adalah quasi eksperimen design dengan desain spesifik not equivalent control group design. Selanjutnya, dari batasan masalah yang telah dijelaskan, maka rumusan masalah pada penelitian ini ada dua, yaitu yang pertama, bagaimana proses pengembangan e-modul berbasis problem based learning atau PBL pada materi fisika untuk kelas 11 yang valid, praktis, dan efektif sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik di SMA Negeri 2 Kerinci. Yang kedua, seberapa signifikan perbedaan peningkatan keterampilan literasi digital siswa yang menggunakan e-modul berbasis PBL atau kelompok eksperimen dibandingkan dengan siswa yang menggunakan model pembelajaran konvensional atau kelompok kontrol pada materi pembelajaran fisika. Lalu untuk pertanyaan penelitian ada 6, yaitu yang pertama, bagaimana validitas, kepraktisan, dan efektivitas e-modul berbasis problem-based learning pada materi fisika untuk kelas 11 berdasarkan penilaian ahli dan respon pengguna. Kedua, apakah terdapat perbedaan peningkatan keterampilan literasi digital yang signifikan antara siswa yang menggunakan e-modul berbasis PBL dengan siswa yang menggunakan model pembelajaran konvensional. Ketiga, sejauh mana peningkatan digital skill siswa setelah implementasi e-modul berbasis problem-based learning. Keempat, sejauh mana peningkatan pemahaman digital ethics siswa setelah implementasi e-modul berbasis problem-based learning. Kelima, bagaimana peningkatan keterampilan kolaborasi digital siswa, khususnya penggunaan share dokumen setelah implementasi e-modul berbasis problem-based learning. Yang keenam, bagaimana peningkatan kemampuan berpikir kritis siswa dalam memecahkan masalah fisika setelah implementasi e-modul berbasis problem-based learning. Lalu untuk tujuan penelitian yang sejalan juga dengan rumusan masalah, yang pertama, mendeskripsikan proses pengembangan e-modul berbasis problem-based learning pada materi fisika kelas 11 yang memenuhi kriteria validitas, kepraktisan, dan efektivitas sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik SMA Negeri 2 Kerinci.
Yang kedua, menganalisis dan menentukan signifikansi perbedaan peningkatan keterampilan literasi digital siswa yang dipelajarkan menggunakan e-modul berbasis PBL atau kelompok eksperimen dibandingkan dengan siswa yang menggunakan model pembelajaran konvensional atau kelompok kontrol pada mata pelajaran fisika. Untuk manfaat penelitian, manfaat secara teoritis, yaitu hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas teori tentang pengembangan e-modul interaktif terintegrasi model problem-based learning. Lalu penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi pada teori tentang bagaimana e-modul interaktif dapat meningkatkan keterampilan literasi digital siswa. Untuk manfaat secara praktis bagi guru, e-modul interaktif ini modul interaktif terintegrasi PBL ini diharapkan dapat membantu guru dalam mengajar fisika dengan cara yang lebih menarik dan efektif. Bagi siswa, manfaatnya itu e-modul interaktif ini diharapkan dapat membantu siswa dalam belajar fisika dengan cara yang lebih mandiri dan fleksibel. Bagi penulis atau mahasiswa, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan inspirasi bagi penulis atau mahasiswa lain untuk mengembangkan e-modul interaktif terintegrasi model PBL untuk mata pelajaran lain. Dari segi kebijakan, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pembuat kebijakan dalam mengembangkan kebijakan tentang penggunaan teknologi digital dalam pembelajaran. Untuk spesifikasi produk, itu yang pertama, e-modul yang dikembangkan adalah e-modul interaktif terintegrasi model PBL. Di dalam e-modul pembelajaran ini, yang kedua, di dalam e-modul pembelajaran ini memuat isi, materi, contoh soal, dan latihan soal yang mudah dipahami. Yang ketiga, isi modul disesuaikan dengan dimensi keterampilan literasi digital siswa. Yang keempat, e-modul ini membahas tentang materi perubahan iklim atau tentang lingkungan. Lalu kebaharuan dan orisinalitas penelitian. Yang pertama, integrasi model dan media yang terfokus. Kebaruan utama ini, penelitian ini terletak pada integrasi sinergis antara media atau e-modul interaktif dan model pembelajaran PBL yang dirancang khusus untuk mata pelajaran fisika. Meskipun banyak penelitian yang menguji PBL atau e-modul secara terpisah, penelitian ini mengoptimalkan fungsi e-modul sebagai platform yang memfasilitasi setiap sintaks PBL secara digital dan interaktif, yang menjadikannya sebuah kesatuan perlakuan yang utuh. Lalu yang kedua, fokus spesifik pada dimensi literasi digital yang rendah. Fokus yang ini menjadikan penelitian ini relevan secara kontekstual dan hasilnya dapat memberikan solusi yang sangat spesifik untuk masalah di lokasi penelitian sesuai dengan analisis studi awal sebelumnya. Yang ketiga, konteks era 5.0 dan solusi masalah pembelajaran konvensional. Penelitian ini mengambil konteks teoritis era 5.0 atau Society 5.0 sebagai landasan filosofis di mana pengembangan e-modul berbasis PBL bertujuan untuk menciptakan pembelajaran yang human center sekaligus terintegrasi teknologi yang canggih. Kebaruan ini terletak pada perancangan instrumen dan aktivitas di e-modul yang mendorong soft skill manusia atau berpikir kritis dan kolaborasi di tengah lingkungan digital. Untuk definisi operasional yaitu yang pertama e-modul interaktif, yaitu didefinisikan sebagai bahan ajar mandiri atau self-instructional dalam format digital yang dikembangkan dengan berbagai proses atau kalau pada penelitian ini dengan menggunakan model pengembangan bahan ajar EDI dan diperkaya dengan fitur interaktif seperti hyperlink, video, simulasi, dan umpan balik otomatis untuk memfasilitasi proses belajar mengajar. Yang kedua, model problem-based learning atau PBL. PBL secara operasionalnya diartikan sebagai model pembelajaran yang menggunakan masalah otentik dan kontekstual dari dunia nyata sebagai pemicu awal kegiatan belajar yang diimplementasikan melalui tahapan sistematis yang terintegrasi di dalam e-modul. Yang ketiga, keterampilan literasi digital yang didefinisikan sebagai kemampuan peserta didik dalam mengakses, mengelola, menganalisis, mengevaluasi, memproduksi, dan berpartisipasi dalam lingkungan digital secara etis dan aman. Keempat, era 5.0
Era 5.0 secara operasional diartikan sebagai konteks waktu dan lingkungan di mana peserta didik diharapkan memiliki keselarasan antara pemanfaatan teknologi canggih dan kearifan manusia yang ditunjukkan melalui peningkatan kemampuan berpikir kritis, kolaborasi, dan implementasi etika digital dalam memecahkan masalah. Lalu selanjutnya kajian pustaka, itu landasan teori. Landasan teori yang pertama tentang literasi digital. Literasi digital didefinisikan sebagai kemampuan komprehensif individu untuk menggunakan teknologi digital secara aman, efektif, dan bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Literasi digital memiliki 4 dimensi utama, yaitu digital skill, digital kultur, digital etik, dan digital safety. Selanjutnya, model pembelajaran problem based learning atau PBL. Yaitu merupakan model pembelajaran yang menempatkan masalah otentik dari dunia nyata sebagai fokus utama untuk memicu seluruh proses belajar dari peserta didik. Di mana model ini dirancang sebagai pendekatan instruksional yang berpusat pada siswa atau student center yang memaksa mereka untuk aktif mengkonstruksikan pengetahuan dan mengembangkan keterampilan berpikirnya. Tujuan dasar dari penerapan PBL ini adalah untuk membekali peserta didik dengan kemampuan vital dan dalam menghadapi dan menyelesaikan situasi bermasalah dalam kehidupan nyata mereka. Terdapat sintaks model PBL, yaitu fase pertama itu orientasi siswa pada masalah, yang kedua fase keduanya itu mengorganisasikan siswa untuk belajar. Fase 3 membimbing penyelidikan individual dan kelompok. Fase keempat itu mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Yang kelima, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Landasan teori yang ketiga yaitu E-modul, di mana E-modul didefinisikan sebagai perangkat lunak atau perangkat lunak pembelajaran yang disajikan dalam bentuk digital yang berfungsi sebagai bahan ajar mandiri atau self-instruksional yang memuat materi, metode, batasan, dan evaluasi yang terstruktur. Tujuan utama dari pengembangan e-modul adalah menyediakan alternatif bahan ajar yang inovatif dan relevan dengan gaya belajar peserta didik di era teknologi. Modul ini dikemas secara ringkas dan sistematis dalam format elektronik seperti flipbook, PDF interaktif, atau aplikasi berbasis web atau dari smartphone sehingga mudah diakses kapan saja dan di mana saja. Selanjutnya, penelitian relevan. Penelitian pertama yang dilakukan oleh Distrik tahun 2024 tentang Digital Problem Based Worksheet 3D Pamphlet and Effort to Address Conceptual Understanding Problem and Enhance Digital Literacy Skill, yang mana penelitian ini bertujuan untuk menyediakan bahan ajar digital berupa lembar kerja berbasis masalah dengan presentasi 3 dimensi page flip yang valid, praktis, dan efektif dalam mengatasi permasalahan pemahaman konseptual dan meningkatkan keterampilan literasi digital. Hasilnya, lembar kerja digital berbasis masalah dengan tampilan 3D page flip ini memiliki rata-rata validitas isi 8,83 dan rata-rata validitas konstruks 8,91. Lalu lembar kerja digital ini telah terbukti praktis dengan tingkat penerapan 89,39 dan respon positif siswa. Penelitian yang kedua yang dilakukan oleh Kurnia 2022 tentang pengembangan e-modul berbasis QR Code untuk melatihkan kemampuan literasi digital siswa pada materi perubahan lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan e-modul berbasis QR Code untuk melatihkan kemampuan literasi digital siswa pada materi perubahan lingkungan yang valid dan efektif. Untuk penelitian yang pertama dan kedua sama-sama menggunakan model pengembangan 4D. Untuk selanjutnya, hasil analisis pada penelitian relevan yang kedua ini menunjukkan bahwa e-modul QR Code yang dikembangkan mendapatkan persentase validitas sebanyak 93,56% dengan kategori sangat valid. Untuk keefektifan e-modul QR Code yang dikembangkan dikategorikan efektif terlihat pada peningkatan nilai pretest ke nilai post-test dengan ketuntasan post-test sebesar 100%. Serta dari hasil angket respon siswa yang merespon positif dengan persentase keseluruhan 91,22% dengan kategori sangat baik. Selanjutnya, kerangka konseptual.
Permasalahan krusial yang mendasari kerangka berpikir ini adalah rendahnya literasi digital peserta didik yang teridentifikasi berada dalam kategori cukup pada berbagai dimensi. Akibatnya, siswa kurang terampil dalam memverifikasi informasi digital, berkolaborasi secara daring, dan memanfaatkan perangkat untuk tujuan akademis yang produktif. Situasi ini menciptakan kesenjangan besar antara tuntutan kurikulum abad ke-21 yang berbasis digital dan kemampuan aktual siswa di lapangan. Model problem based learning atau PBL dipilih sebagai kerangka pedagogis utama karena secara inheren ini mampu untuk menumbuhkan keterampilan yang dibutuhkan untuk literasi digital. Lalu e-modul diintegrasikan sebagai media ajar utama yang berfungsi sebagai katalisator digital untuk memfasilitasi pelaksanaan setiap sintaks PBL secara optimal. Sebagai media self-instructional yang kaya akan interaktivitas, e-modul mampu menyajikan masalah autentik pada fase 1 PBL dalam bentuk video kasus atau simulasi yang menjadikannya lebih menarik daripada deskripsi teks. Kerangka berpikir ini mengarahkan penelitian untuk menguji pengaruh variabel independen yaitu model PBL diintegrasikan e-modul terhadap variabel dependen yaitu literasi digital siswa. Di sini terdapat hipotesis penelitian yaitu untuk H0, hasil keterampilan literasi digital siswa menggunakan e-modul pada kelompok eksperimen tidak lebih tinggi dibandingkan pembelajaran konvensional dengan kelompok kontrol. Untuk HA, hasil keterampilan literasi digital siswa menggunakan e-modul pada kelas eksperimen lebih tinggi dibandingkan pembelajaran biasa dengan kelompok kontrol. Selanjutnya, metodologi penelitian. Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian pengembangan atau research and development atau disingkat R&D dengan pendekatan kuantitatif yang bertujuan untuk menghasilkan dan menguji efektivitas produk inovatif yaitu e-modul interaktif terintegrasi model PBL. Meskipun tahap awalnya ini melibatkan pengembangan produk yang bersifat kualitatif, tahap akhirnya menggunakan desain eksperimen semu atau kuasi eksperimen dengan desain yaitu non-equivalent control group design untuk menguji hipotesis dan mengukur signifikansi peningkatan keterampilan literasi digital siswa. Melalui kombinasi ini, penelitian memastikan bahwa produk yang dikembangkan tidak hanya berkualitas dari sisi desain, tetapi juga memberikan kontribusi nyata dalam memecahkan masalah pembelajaran di lapangan. Adapun model pengembangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah model ADD, yaitu Analysis, Design, Develop, Implementation, and Evaluate, yang dipilih karena pendekatannya yang sistematis, fleksibel, dan memiliki langkah evaluasi yang terintegrasi di setiap tahap. Untuk prosedur penelitian, mengikuti secara sistematis 5 tahapan utama dari model pengembangan EDI yang diawali dengan analisis kebutuhan mendalam dan diakhiri dengan evaluasi sumatif efektivitas produk. Untuk tahap analisis ini meliputi analisis kebutuhan literasi digital siswa yang dilakukan dengan dengan observasi, lalu analisis kurikulum fisika, dan kajian literatur mendalam tentang integrasi model PBL dan e-modul dalam konteks era 5.0. Lalu untuk kedua, tahap desain. Itu melakukan desain konseptual e-modul, penyusunan storyboard interaktif, perancangan instrumen penilaian literasi digital, dan penentuan desain kuasi eksperimen. Untuk tahap ketiga yaitu pengembangan, melakukan perakitan e-modul interaktif, validasi oleh validator ahli, dan revisi produk berdasarkan masukan dari para ahli hingga e-modul dinyatakan valid dan layak untuk diuji coba. Lalu implementasi, itu melakukan uji coba terbatas dan uji coba utama pada subjek penelitian atau kelas eksperimen dan kontrol dengan perlakuan berbeda, yaitu e-modul berbasis PBL di kelas eksperimen. Rancangan penelitian yang digunakan adalah faktorial design 2x2x2 dengan memperhatikan variabel moderator yang mempengaruhi perlakuan variabel independen terhadap hasil variabel dependen. Untuk penjelasan tentang rancangan penelitian seperti terlihat pada tabel, terdapat dua kelompok pertama dan kelompok kedua yang sama-sama mendapati tes awal. Lalu untuk dari segi perlakuan, untuk kelompok 1 itu pembelajaran dengan menggunakan e-modul interaktif terintegrasi PBL, sedangkan kelompok kedua itu pembelajaran konvensional dan diakhiri dengan tes akhir atau post test.
Lalu tahapan evaluasi itu melakukan pengolahan dan analisis data post-test untuk mengukur peningkatan keterampilan literasi digital dan menyimpulkan efektivitas produk. Untuk subjek penelitian ini adalah peserta didik dari kelas 11 di SMA Negeri 2 Kerinci yang dipilih secara purposif karena lokasi tersebut merupakan tempat identifikasi masalah awal terkait rendahnya literasi digital. Penelitian ini menggunakan desain kuasi eksperimen dengan dua kelompok, yaitu kelas eksperimen yang diberikan perlakuan e-modul berbasis PBL dan kelas kontrol yang diberikan pembelajaran konvensional. Untuk penetapan kelas eksperimen dan kontrol ini dilakukan melalui teknik cluster random sampling dari populasi kelas 11 yang homogen. Untuk instrumen penelitian, terdapat dua jenis instrumen penelitian, untuk instrumen pengembangan produk dan instrumen efektivitas produk. Untuk instrumen pengembangan produk yang atau non-test ini terdiri dari angkat validasi ahli atau validitas isi, validitas konstruk, dan validitas bahasa. Lalu angket untuk respon guru dan siswa. Untuk instrumen efektivitas produk, ini bersifat tes yang untuk mengukur literasi digital siswa. Untuk teknik pengumpulan data, teknik pengumpulan yang digunakan yaitu teknik observasi awal, teknik angket, dan teknik tes keterampilan literasi digital. Untuk observasi awal dilakukan sebelum pengembangan produk untuk menganalisis kondisi awal pembelajaran, modal yang digunakan guru, dan perilaku siswa yang terkait dengan literasi digital sebagai dasar untuk tahap analisis. Lalu untuk teknik angket itu angket validasi ahli, dan angket kepraktisan yang diuji oleh guru dan siswa. Untuk teknik tes keterampilan literasi digital itu pretest dan post-test untuk mengukur variabel dependen atau literasi digital yang diberikan sebelum dan sesudah diberikan perlakuan. Untuk teknik analisis data, itu teknik analisis yang pertama, teknik analisis validitas e-modul, yang mana ini untuk tingkat validitas e-modul yang telah dibuat ini dapat dilihat melalui angket-angket yang diisi oleh validator, yang mana analisisnya validitas ini menggunakan skala Likert. E-modul pembelajaran ini dianggap valid apabila skor validitas yang diperoleh berada dalam kisaran minimal 61 sampai 80 dan dapat melanjutkan ke tahap praktikalitas. Untuk selanjutnya teknik analisis praktikalitas yang ini kepraktisan produk yang dikembangkan dapat dilihat pada hasil angket yang diberikan kepada sejumlah siswa kelas 11 SMA Negeri 2 Kerinci, yang mana pembobotan dilakukan menggunakan skala Likert yang sejalan juga dengan analisis validitas. Modul pembelajaran dianggap praktis apabila skor praktikalitas yang diperoleh berada dalam kisaran minimal 61-80 dan dapat melanjutkan ke tahap efektivitas. Untuk teknik analisis data efektivitas, itu keefektivitasan produk yang dikembangkan dilihat dari soal tes yang terdiri dari 15 soal esai yang diberikan kepada siswa kelas 11 SMA Negeri 2 Kerinci. Produk yang dikembangkan dikatakan efektif ketika hasil efektivitas berada dalam minimal rentang 61 sampai 80 dengan kategori efektif. Nah, untuk teknik analisis efektivitas juga dilakukan reliabilitas soal tes. Reliabilitas ini sangat penting untuk mendukung terbentuknya validitas. Dalam menentukan reliabilitas soal suatu tes dilakukan dengan menggunakan aplikasi SPSS. Lalu untuk daya beda, itu perbedaan antara subjek peserta tes dibagi secara rata menjadi dua kelompok berdasarkan skor total yang mereka peroleh. Skor daya beda yang dianalisis dalam skala negatif 1 diklasifikasikan berdasarkan kriteria indeks daya beda soal. Lalu untuk menentukan tingkat kesukaran soal, masih termasuk dalam teknik analisis efektivitas, itu kemampuan tes tersebut menjaring subjek peserta tes yang dapat menjawab dengan benar. Jika sebagian besar peserta tes dapat menjawab dengan benar, maka tingkat kesulitan tes tersebut dianggap tinggi. Sebaliknya, jika hanya sedikit peserta yang dapat menjawab dengan benar, maka tingkat kesukaran tes dianggap rendah. Skor tingkat kesukaran soal yang dianalisis dalam rentang 0,00 sampai 1,00 diklasifikasikan berdasarkan kriteria indeks tingkat kesukaran soal. Teknik analisis data yang keempat yaitu uji normalitas. Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal atau tidak. Metode yang digunakan yaitu untuk menguji normalitas dalam penelitian ini
Metode yang diterapkan untuk menguji normalitas dalam penelitian ini adalah metode Sapir-Whorf, karena metode ini memiliki tingkat normalitas yang lebih tinggi. Untuk menilai distribusi normalitas, perhatikan nilai signifikansinya. Jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, dapat disimpulkan bahwa data tersebut terdistribusi secara normal. Teknik analisis data yang kelima yaitu uji hipotesis, yang mana uji hipotesis yang diterapkan dalam penelitian ini adalah ANACOVA yang menggunakan SPSS 24. ANACOVA ini digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata antara variabel dependen dan variabel independen yang dipengaruhi oleh variabel moderator. Di mana persyaratan analisis data dengan ANACOVA mencakup data yang digunakan terdistribusi normal dan adanya variabel kovariat. Kriteria untuk mengambil keputusan adalah jika nilai A sama jika nilai kriteria untuk mengambil keputusan adalah jika nilai alfa sama dengan 0,05 lebih besar dari signifikansi, maka H0 ditolak dan HA diterima. Demikian pula sebaliknya. Untuk jadwal rencana penelitian ini akan dilakukan di SMA Negeri 2 Kerinci. Adapun penelitian ini akan dilakukan pada semester ganjil tahun ajaran 2026-2027 dengan subjek penelitian siswa kelas 11 fasa F. Untuk jadwal rencana penelitian seperti di tabel dapat terlihat. Untuk observasi awal dilakukan pada November tahun 2025. Untuk proses validasi produk dilakukan pada Juli 2026. Lalu pengambilan data dilakukan pada Agustus 2026 dan pengolahan data direncanakan dilakukan pada September 2026. Baiklah, sekian saja presentasi proposal metodologi penelitian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.